Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tian Amalia dari kelas 12 IPA 3 Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis. Di pembahasan ini saya akan membahas dua tokoh perjuangan umat pada masa penjajahan, yaitu Pangeran Diponegoro dan Teku Umar. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Antowiryo. Ia juga bergelar Sultan Abdul Hamid Heri Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawi. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono III dari Garwa Ampéyan Selir. Perlawanan Pangeran Diponegoro dimulai ketika dia dengan berani mencabut tiang-tiang pancang pembangunan jalan oleh Belanda yang melewati rumah, masjid, makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pembangunan jalan ini dilakukan atas inisiatif Patuh Danurejo IV yang menjadi antek Belanda. Belanda yang dibantu oleh Patih Danurejo IV kemudian menyerang kediaman Pangeran Diponegoro di Tegarejo. Sejak saat itu, berkobarlah perang besar yang disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Belanda sulit mengalahkan Pangeran Diponegoro yang menggunakan taktik gerilya dengan dibantu oleh Kiai Mojo, Sentet Ali Basya Prawidirjo, Pangeran Suryo Mataram, dan Pangeran Pakpak. Pangeran Diponegoro berhasil memberikan perlawanan yang hebat kepada Belanda. Belanda telah menggunakan berbagai cara untuk menangkap Pangeran Diponegoro, namun gagal. Sampai pada akhirnya digunakanlah siasat licik dengan berpura-pura mengajak berunding dan berjanji akan menjaga keselamatannya. Namun ternyata Belanda ingkar janji dan menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830 saat terjadi perundingan di Magelang. Tanpa malu, Jenderal Hendrik de Kock menangkap Pangeran Diponegoro agar perang besar di Pulau Jawa tersebut dapat segera diakhiri. Perang Diponegoro telah menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Belanda. Pangeran Diponegoro kemudian dibuang ke Manado, ditempatkan di Benteng Amsterdam. Namun 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar hingga wafatnya dimakamkan di Kampung Melayu, Makassar. Yang kedua, Teku Umar. Teku Umar yang lahir di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 merupakan putra seorang ule Balang bernama Teku Mahmud dari perkawinannya dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Leluhur Teku Umar adalah Datuk Mahkudum Sati berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanda yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Priaman. Saat Teku Umar berusia 19 tahun, meletusnya Perang Aceh pada 1873, Umar Muda pun turut berjuang di kampung halamannya, hingga ke wilayah Aceh Barat. Karena keberanian dan jiwa kepemimpinannya, dalam usia relatif muda, Umar sudah diangkat sebagai Keci Kampong atau Kepala Desa di Daya Meulaboh. Menginjak usia 20 tahun, Teku Umar lantas menikahi seorang putri dari ule Balang Gelumpang. Teku Umar juga pernah diberi gelar Teku Johan Pahlawan oleh Belanda. Umar pernah berpura-pura menyerah dan berdamai dengan Belanda sebagai dari bagian strategi untuk bisa mendapatkan persenjataan dari Belanda. Gubernur Jenderal Belanda Van Teysin lantas berusaha untuk mendapatkan hati rakyat Aceh dengan memanfaatkan Teku Umar. Saat dirinya bergabung dengan Belanda, Teku Umar lantas berusaha menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal ini dilakukan Teku Umar secara pura-pura untuk mengelabui pihak Belanda agar Teku Umar bisa diberi peran yang lebih besar oleh Belanda. Strategi Umar pun berhasil dan Belanda mengabulkan permintaan Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglima laut. Pada tahun 1884, Teku Umar pernah ditugasi Belanda untuk membebaskan kapal Nisero milik Inggris yang disandra oleh Raja Tenom. Peristiwa penyanderaan kapal Nisero ini sempat menyulut ketegangan antara Belanda dan Inggris. Teku Umar pun menyatakan diri sanggup membebaskan kapal tersebut asal diberi persenjataan dan logistik yang banyak. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.